Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Lumini Azhara dengan NIM 2082003 dari Prodi Pendidikan Fisika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran Fisika yang diampu oleh Bapak Aceng Ahmad Rodian Susila, MPD MCE. Sebelum ke materi, di sini ada kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, kompetensi dasarnya atau KD menganalisis konsep usaha atau kerja, hubungan usaha dan perubahan energi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, mengamati video animasi tentang usaha. Yang kedua, mendeskripsikan tentang usaha, energi kinetik, dan energi potensial serta penerapan usaha. Dan yang ketiga, menghitung besar usaha. Pernah tidak kalian mendorong mobil yang sedang mogok, walaupun kita itu sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil tersebut bisa bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Nah, dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Nah, kenapa bisa gitu? Padahal kita udah lelah berjuang loh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan penjelasan berikutnya.
Ada seseorang yang sedang mendorong troli dari titik A menuju titik B. Titik A menuju B itu merupakan jaraknya. Tahu nggak teman-teman apa itu usaha? Nah, dalam ilmu fisika, usaha atau kerja dilambangkan dengan W dari bahasa Inggris, yaitu work, adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut. Dengan persamaan, W sama dengan F dikalikan S. Dengan W itu adalah usaha, yang satuannya itu Joule, dan F adalah gaya, dengan satuannya itu Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuannya itu meter. Nah, di sini ada salah satu contoh dari usaha dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada 3 syarat dari usaha. Yang pertama itu, usaha atau W bertanda positif bila gaya searah dengan perpindahan benda. Dan yang kedua, usaha atau W bertanda negatif bila gaya berlawanan arah dengan perpindahan benda. Dan yang terakhir, usaha atau W akan bernilai 0 jika benda tidak mengalami perpindahan. Selanjutnya, usaha itu memiliki 2 jenis usaha. Yang pertama, ada usaha pada bidang datar dan usaha pada bidang miring. Nah, ini contoh dari usaha pada bidang datar. Usaha oleh satu gaya konstan membentuk sudut theta dari arah perpindahan. Apabila arah perpindahan benda dan arah gaya yang berlaku membentuk sudut theta, maka kita harus menguraikan gayanya dulu pada komponen X dan gunakan rumus yang di bawah ini. Fx itu adalah komponen gaya F pada sumbu X. Nah, cara untuk mendapatkan Fx adalah dengan rumus Fx sama dengan F dikalikan cos theta. Nah, jadi rumus usaha pada bidang datar itu W sama dengan
fx dikalikan dengan s atau perpindahan. Fx-nya itu diganti dengan f cos theta. Jadi, W sama dengan F dikalikan cos theta dikalikan dengan S. Selanjutnya, usaha pada bidang miring. Usaha pada bidang miring juga terbagi lagi menjadi dua kondisi, yaitu yang pertama, ketika hanya gaya konservatif yang berlaku, dan ketika berlaku gaya non-konservatif. Kedua kondisi tersebut memiliki rumus yang berbeda. Nah, yang pertama, usaha pada bidang miring ketika hanya berlaku gaya konservatif. Kondisi ini adalah kondisi sederhana di mana objek menuruni sebuah bidang miring hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi tanpa gaya gesek atau gaya non-konservatif lainnya. Rumus usaha pada kasus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, W sama dengan mg sin theta dikalikan S, atau W sama dengan delta dari energi kinetik, atau W sama dengan negatif delta dari energi potensial. Nah, perlu kita sadari bahwa gaya normal sebenarnya adalah gaya non-konservatif, tetapi karena gaya normal dan arah perpindahannya membentuk sudut 90 derajat, sehingga perhitungan usahanya menghasilkan nilai 0, yang berarti dapat diabaikan. Pada kasus ini, energi potensial yang benda miliki berubah menjadi energi kinetik seiring benda tersebut menuruni bidang miring. Ketika tidak ada gaya gesek atau gaya non-konservatif yang berlaku, benda yang menuruni bidang miring mengalami usaha yang sama besar seperti benda yang jatuh bebas tanpa gaya gesek atau massa dan ketinggiannya itu sama.
Selanjutnya, usaha pada bidang miring ketika berlaku gaya non-konservatif. Kondisi ini lebih kompleks daripada kondisi sebelumnya. Ketika pada benda berlaku gaya gesek dan gaya eksternal yang sifatnya non-konservatif, maka perhitungan usaha menggunakan rumus berikut ini. W sama dengan delta energi potensial ditambah dengan delta energi kinetik. Dengan rumus dari energi potensial itu, massa dikalikan gravitasi dikalikan selisih dari ketinggian, ditambah setengah dari massa dikalikan kecepatan dikuadratkan, atau mg dikalikan h1 kurangi h2 tambah setengah mv kuadrat. Ada sebuah contoh ini dari usaha pada bidang miring, yaitu ada seseorang yang sedang memindahkan barang dengan menggunakan bantuan salah satu pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Nah, ini merupakan pengimplementasian dari usaha pada bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada salah satu contoh soal dari usaha. Soalnya itu, sebuah balok es berada pada puncak bidang miring yang memiliki ketinggian 5 meter dengan memiliki sudut landai 30 derajat. Balok es tersebut mulanya diam dan kemudian meluncur menuruni bidang miring tanpa gesekan. Tentukan usaha yang balok es alami.
Penyelesaiannya, pertama, kita uraikan terlebih dahulu seluruh vektor gaya yang balok S alami. Kemudian, kita tentukan jarak tempuh balok S. Dengan rumusnya, S sama dengan tinggi bidang miring per sin 30 derajat. S sama dengan, tadi di soal diketahui bahwa tinggi dari bidang miringnya itu 5 meter. Jadi, 5 per sin, nilai dari sin 30 derajat itu 0,5. Jadi 5 per 0,5. Jadi S sama dengan 10 meter. Nah, ini belum selesai karena di soal yang ditanyakannya itu usaha yang balok S alami. Ini baru yang diketahuinya itu baru S-nya itu 10 meter. Jadi untuk mencari usaha balok S yang dialami, W sama dengan M dikalikan G dikalikan sin theta dikalikan dengan S. Jadi W sama dengan M-nya itu tadi diketahui 2 kg. Jadi W sama dengan 2 dikalikan 10 dikalikan sin 30 derajat dikalikan 10. Jadi W sama dengan 100 Joule. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.